حي على Cukup? Mau tanya jawab? Ya, tanya jawab ya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika keyakinan kaum Mu'tazilah dan Musyabbi'ah adalah batil, apakah seluruh amalannya juga batil? Sholat, puasa dan sebagainya, apakah menjadi tertolak pasangan suami istrinya, dan bila mati tidak bertaubat maka dia juga iman tidak disalatkan oleh dia. Ulama Asy'ariyah yang nazariyah akliyah, ahli akal, ini agak ketat. Siapa yang membendakan, menjisimkan Allah, maka dia kufur, tapi bukan murtad. Kufur nikmat akal. Inilah mauqif para ulama kita. Bahkan Imam Sufi seperti Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki menggunakan itu dalam kitabnya Fahmun Nusus. Siapa yang membayangkan Allah itu dengan sifat-sifat benda, berada di suatu tempat, berpindah-pindah, maka dia telah menyembah berhala. Begitu perkataan Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu beliau udah marah itu ya. Dulu masih mau mencari titik temu dengan kelompok yang tadi itu. Tapi lama-lama beliau sudah tidak tahan karena dianggap tauhid oleh kelompok yang tadi antum sebut itu. Lalu saya gimana? Saya dalam bab akliyah ikut beliau, tapi bab secara rohani saya dapat satu hadis dalam Sahih Muslim. Di Sahih Muslim Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat jaa ila qaumin, datang kepada suatu kaum bi suratil lati la ya'rifunaha, dengan surah, dengan tajalli, manifestasi yang mereka tidak pernah lihat, yang mereka tidak kenal. Lalu Allah yang tadi menjelma itu mengatakan ana rabbukum, aku Rabb kalian. Apa kata kelompok ini? Kamu bukan Tuhan kami. Lasta bi rabbina, kamu bukan Tuhan kami. Lalu datang Allah bi suratil lati ya'rifunaha. Allah datang dengan formulasi bentuk yang mereka kenal. Ini namanya tajalli. Allah memantulkan sifatnya. Karena Allah tidak bersurah, tidak berbentuk. Allah Maha Suci dari berbentuk. Berarti ada hadis. Cuma dari jarak antara dia menunggu Allah datang pertama dengan Allah datang kedua, itu jaraknya ribuan tahun. Mereka tertahan di padang mahsyar. Jadi mereka masih dapat posisi. Itulah posisinya. Beda dengan orang-orang al-mutahabbina fillah, yang saling mencintai dengan dalam ruhullah. Dalam hadis Abu Daud, al-mutahabbina bi ruhillah, yang saling mencintai dalam ruhnya Allah, dengan ruhnya Allah. Mereka ini belum dihisab, belum ditimbang, sudah dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu dihisab, tidak perlu diazab. Mereka lah para wali-wali Allah. Dan kebanyakan wali ini sufi. Ahli fikih yang sufi itu wali. Jarang sekali ahli fikih itu sufi. Bahkan sekelas Imam Syafi'i dituduh benci sufi. Benar gak? Benar. Mereka riwayatkan lagi kata-kata Imam Syafi'i di kitab Al-Baihaqi, tapi penjelasan Imam Baihaqi mereka tidak kutip. Mereka berkhianat kepada Imam Al-Baihaqi dan Imam Syafi'i. Kata mereka, Imam Syafi'i berkata, sufi itu jahulun kasulun, jahil sangat jahilnya, malas sangat pemalasnya.
Kata siapa? Imam Syafi'i. Ini kata mereka. Giliran cocok sama nafsunya diambil kalam Imam Syafi'i. Padahal tadi dia ngomong kalau Imam Syafi'i beda sama Nabi, jangan ikut Syafi'i, ikut Nabi. Sekarang cocok dengan nafsunya, maka diambil kalam Imam Syafi'i. Dia lupakan ada kitab Diwanus Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i mengatakan jadilah kamu faqihan sufian, faqih yang sufi. Dia lupakan riwayat Kusyairi supaya Imam Ahmad jangan uji-uji seorang sufi. Pingsan Imam Ahmad habis menguji seorang sufi. Dia lupakan riwayat-riwayat yang tidak sesuai dengan nafsu mereka. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Cocok sama nafsunya diambil. Nauzubillah min dzalik. Imam Kusyairi akidahnya Asy'ari, nulis kitab Risalah Kusyairiyah, ditulis di situ akidah gurunya Asy'ari, namanya Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid? At-tauhid ifradul kinami 'anil hudus. Tauhid itu engkau mampu membedakan antara yang qadim dan yang diciptakan. Allah itu qadim, sedangkan alam semesta termasuk aras, termasuk kursi, termasuk langit dan bumi, itu semua dicipta. Engkau mampu mengesahkan Allah. Allah tidak butuh aras, araslah yang butuh Allah. Gitu ya. Ada lagi? Kemudian bagaimana caranya kita bisa mendapatkan seorang mursyid secara jalur rohani? Mendapatkan mursyid rohani, ruh itu adalah kiblatnya kolbu. Kebanyakan mursyid melatih kolbu dan nafsiyah. Jadi ada mursyid itu ada 5 mursyid. Guru, mursyid jasadiyah, guru jasad, guru silat, guru fitness, itu guru jasad tuh. Guru baris berbaris, guru apa? Mursyid jasad. Ada mursyid akal. Nah ini nih para dakatir ini, dokter ini mursyid akal. Akal itu dia butuh dalil. Mana dalilnya? Mereka ini jago dalil ini. Itu udah pindah-pindah ke jenggotnya dalilnya itu. Ya? Ada mursyid nafsiyah, jiwa. Ada mursyid nafsiyah. Nafsiyah ini biasanya dia ahli mengolah jiwa. Ini terbagi 2. Ada yang kebatinan, ada yang keislaman. Kalau kebatinan nanti jadi prana aura. Tahu? Itu silat-silat kebatinan. Baca prana orang ya. Gak usah tembak-tembak lah orang lagi dengan prana kita, ntar terpana ya. Terus ada versi keislaman. Inilah 40 thariqah yang dimu'tabarkan di Indonesia. Nafsiyah ini dia juga punya titik-titik rohani dan warna-warna latifah. Mirip dengan prana tapi berbeda. Ya. Tapi itu baru sampai di nafsiyah, jiwa. Maka kalau ada orang zikir pakai nafsiyahnya, belum tentu nafsiyahnya tunduk. Maka jangan heran kalau ngeliat mursyid suka marah-marah. Ya, jangan heran ngeliat orang-orang tarekat ngamuk-ngamuk di jalan. Itu karena apa? Karena nafsiyah dia belum terlatih. Pernah ketemu nggak dokter psikolog, dokter di kampus, dokter akidah, dokter filsafat, tapi galau? Pernah ketemu nggak? Stres, pernah ketemu nggak? Dia dokter akal, memahami apa aja pakai akal, dia stres lah. Corona nggak bisa dipahami dengan akal, ya, harus pakai kolbu, biar hilang bebannya. Kalau pakai akal panik, ya, panik nggak? Panik. Ada mursyid qalbiyah. Ini mursyid tadi dia sudah berhasil mengalahkan jiwanya dengan puasa, dengan zikir, dengan suluk, dengan khalwat. Tidak semua orang suluk berhasil.
Makanya mursyid-mursyid ini kalau hobinya talqin, yang ditalkinnya pejabat jadi bahan cerita. Saya habis talkin gubernur, saya habis talkin doktor, saya habis talkin. Emang itu apa ngomong gitu? Saya baru mentalkin 1000 orang. Itu bentuk narsis gaya jadul. Kalau kayak anak-anak muda ini, foto sama ustadz pasang di, ya sama begitu. Siapa yang ngomong? Bukan saya. Ibrahim Al-Matbuli punya murid namanya Abdul Wahab Asy'arani. Beliau tulis begitu. Ciri-ciri mursyid yang belum selesai nafsiyahnya masih riya. Dia girang kalau mentalkin pejabat. Dia girang kalau muridnya banyak. Dia sedih kalau surah suluk sebelah lebih ramai daripada suluk dia. Kalau kampus akliyah nafsiyah, kampusnya sepi, pendaftar dia sedih juga, stres juga ya. Mirip-mirip stres itu. Bedanya ini stresnya masih bisa dilawan pakai zikir di nafsnya, di jiwanya. Disebut kolbu, disebut ruh, disebut sir, khafi, akhfa. Itu semuanya nama-nama nafsiyahnya, bukan kolbunya ruhani, tapi baru kolbunya nafsiyah. Maka kadang-kadang orang dengan zikir-zikir 7 lataif ini suka ngintip-ngintip kolbu guru. Ya, janganlah intip-intip ya. Kalau itu cahayanya lebih terang dari cahaya antum, sama seperti melihat matahari, silau buta matanya. Kalau kita ini berniat jadi murid, jangan intip-intip lah mursyid. Ya, kecuali Allah kasih unjuk, Allah perlihatkan mukasyafah, itu lain. Ini ciri-ciri mukasyafah dari Allah. Allah yang bukakan tanpa diminta. Ciri-ciri mukasyafah nafsiyah berasal dari waswas syaitaniyah. Kita lihat-lihat, lihat satu-satu. Sudahlah. Mau sampai kapan antum begitu? Ya, banyak yang begitu. Saya kemana-mana jalan Pak, dicoba-coba sama orang. Coba dilirik-lirik. Sudahlah, cukup husnuzon kepada orang. Ya, husnuzon kepada orang. Kalau kita husnuzon, nurnya pindah kepada kita, nurnya mengalir kepada kita. Oke? Sama itu yang pakai prana-prana, aura-aura, sama itu. Tapi kalau mursyid qalbiyah, dia sudah sampai pada maqam ihsan yang nomor 2. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Jika engkau tidak merasa memandang Allah, maka yakinilah Allah sedang memandangmu, menatapmu. Itu orang sudah jadi wali Allah. Jadi siapa yang berhak jadi mursyid, minimal dia masuk ke alam qalbiyah. Jadi jangan buru-buru juga ngangkat khalifah, ya, ngangkat wakal talqin. Sampai dulu dia ke makom qalbiyahnya. Dia merasa dipandang oleh Allah, bukan merasa dipandang murid. Ini antum mandang saya, siapa yang gerakin? Allah. Maka saat itu Allah mandang saya. Namanya pandang wajhur rububiyah. Jika Allah langsung memandang tanpa lewat makhluknya, disebut wajhul uluhiyah, memandang dengan ahad zatnya. Oh, itu panjang lagi ceritanya itu ya. Cukuplah. Ini satu lagi masalah sholat. Mengapa sholat kita, ibadah kita tidak terasa nikmat, padahal dalam sholat itu hakikatnya kita menghadap bertemu dengan Allah. Sholat kok gak nikmat? Lagi makan apa? Kalau di Medan yang paling enak apa? Iga. Apa? Bika Ambon. Apa lagi? Orang Medan kok makan bika Ambon? Gimana ceritanya? Tapi kalau teman-teman saya ini, yang paling enak katanya duren. Cuma sayangnya durennya lagi gak musim. Alhamdulillah dapat juga, mabok juga tadi ya. Lagi makan durian, yang diingat kata dokter, hati-hati, tar perutmu GERD, perutmu nanti asam lambung. Jadi mau makan, mikir-mikir. Jadi nikmat gak? Makan tuh jangan dengan perasaan, makan tuh pakai
Lidah minta izin kepada Allah, bismillah ya Allah, izinkan aku makan. Nikmati itu makanan. Nikmat itu makanan. Orang berumah tangga yang tidak menikmati berumah tangga, berarti yang dia pandang itu bukan bininya, bukan lakinya. Mungkin yang terbayang bagi dia muka orang lain. Dia sentuh tapi yang terbayang orang lain. Nggak bahagia. Hadirkan kekasih kita, jasadnya dan ruhnya. Lagi sholat. Sholat ini tubuh kepada Ka'bah, mata ke tempat sujud, kalbu ke nama Allah dan sifat Allah, ruh kepada ilah zatullah, zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu nggak ruhnya di mana? Nggak tahu, apalagi tentang Allah. Maka Ibnu Al-Izz, ya? Imam Al-Izz Abdissalam mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq berkalam, al-ajzu anil idrak. Ma'rifat itu ketika engkau mengaku hanya Allah lah yang tahu tentang dirinya. Aku adalah hamba paling bodoh. Aku cuma mampu menyebut namanya, itu pun dia yang membacakannya. Aku hanya mampu sujud, itu pun dia yang menggerakkannya. Rasakan kita digerakkan oleh Allah. Rasakan kalau kita nyebut namanya, Allah yang menggerakkan. Itulah makna Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu lidahku nyebut nama Engkau. Ya Allah, bantu kalbuku berkiblat ke nama Engkau. Di saat itulah seorang hamba dapat menikmati solatnya. Itulah makna aqimis salata li dzikri. Usaha, kalau saya menerjemahkan akim bukan dirikan. Usahakanlah menyempurnakan solat untuk mengingat Allah. Solat kita mungkin belum sepenuhnya ingat Allah, maka jangan pernah bangga dengan solat itu. Itulah rahasianya kenapa habis assalamualaikum kita baca istighfar. Astaghfirullah ya Allah, solatku tidak khusyuk. Astaghfirullah ya Allah, tadi ketika sujud aku tidak ingat kepada Engkau. Kalau imam baca ayat, suaranya merdu terasa olehnya, terus dia mengatakan, saya mau merdukan supaya yang di belakang keasikan. Dia kemudian istighfar, ya Rabb, ampunkan aku membaguskan suaraku, bukan untukmu tapi untuk selainmu. Nah, ini kalau jadi imam ada caranya. Jadi imam supaya khusyuk solatnya, ini namanya makom imam. Sahabat namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa lagi baca Quran malam-malam hari. Nabi tertegun dan Nabi berdiri diam. Bayangkan dulu ketika Nabi Daud baca Mazmur atau Zabur, beliau baca berhari-hari. Burung berhenti, angin berhenti, air pun menjadi tenang. Sehingga ada burung tidak jadi terbang hari ketiga mati. Dia mati mendengarkan seruling Daud atau senandung Nabi Allah Daud. Ini yang berhenti bukan burung, bukan air, bukan angin. Yang berhenti adalah Sayyidul Alamin, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Arifin, Sayyidul Zahidin, penghulu alam semesta. Beliaulah Rasulullah. Tertegun berhenti ketika Abu Musa baca Al-Quran. Maka secara ruhiyah Sayyidina Abu Musa adalah pewaris ruhani Nabi Daud. Dan sempurnanya Nabi Daud ketika dia mewarisi kenabiannya kepada Abu Musa. Maka sahabat itu jadi wali karena dia mewarisi nabi-nabi. Ulama pewaris para nabi. Ini ulama kita gak tahu nih pewaris nabi siapa nih ya. Semuanya yang mewarisi Imam Mahdi cuma satu. Yang mewarisi Nabi cuma satu, Al-Ghaus di akhir zaman namanya Al-Mahdi. Ya, kita paling cuma warisi sebagian saja. Cukup ya. Saya 5 kali, 5 tempat berhasil Dr. Thohir menyiksa saya ya. Besok ada lagi. Subuh Subuh sama?
subuh, duha dan Jumat. Masya Allah, 3. Kata Dr. Thohir cukup katanya, ya. Saya takut sama dia, ya. Baik, Bapak Ibu yang muliakan Allah, apabila orang-orang meragukan akidah Ahlus Sunnah, maka bawalah sanad. Apabila orang meragukan nasab habaib, bawalah nasab. Apabila orang meragukan thariqat, bawalah ijazah. Ya. Apabila orang meragukan Allah Subhanahu wa taala, bawakanlah hujjah-hujjah mengenai wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga umat Nabi Muhammad ini diberikan kesabaran, ketabahan, ditancapkan kalimah tauhid la ilaha illallah dalam kalbunya, ditumbuhkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikembangkan, dipancarkan cahaya dari dirinya, dari dalam pikirannya hanya mencintai Allah dan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi da'awat wa hadhihi al-maqasid wal ghayat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf tidak usah salaman ya. Cukup